Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalem, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 24 November tahun 2023 bersama dengan gereja kita memperingati peringatan wajib Santo Andreas Dunglag dan kawan-kawan, imam dan martir. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah menguatkan gerejamu dengan pelayanan yang mengagumkan melalui kesaksian para martir yang kudus, Andreas Dunglag dan kawan-kawannya. Semoga umatmu yang setia kepada perutusan yang telah dipercayakan pada gerejamu itu memperoleh kebebasan beragama yang lebih besar dan memberi kesaksian tentang kebenaran di hadapan dunia dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 19 ayat 45 sampai dengan 48. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di bait Allah. Para imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus, tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, para sahabat Tuhan Yesus, dalam kisah Injil kita mendengarkan tentang Tuhan Yesus yang tiba di Yerusalem dan mulai masuk ke bait Allah. Tetapi di bait Allah ia mendapati lalu banyak orang-orang yang mulai berdagang dan tidak menggunakan bait Allah untuk berdoa. Pada saat itulah Tuhan Yesus lalu mengatakan kepada semua orang-orang itu bahwa bait Allah adalah rumah doa, rumah untuk berkomunikasi dengan Tuhan, mendengarkan suaranya, menyampaikan permohonan-permohonan, dan juga segala sesuatu yang dialami oleh manusia kepada Tuhan, tetapi justru digunakan untuk berdagang. Maka ia menyebut kenapa rumah Tuhan, rumah doa yang sebenarnya untuk berdoa malah dijadikan sarang penyamun. Kenapa sarang penyamun? Karena dalam perdagangan yang terjadi adalah sikap atau relasi transaksional, artinya dihitung, dinilai berdasarkan harga yang ditetapkan pada suatu barang ataupun suatu jasa tertentu. Karena Tuhan memberikan segala sesuatu tanpa ada perhitungan apapun, yang penting adalah untuk keselamatan umat manusia. Tetapi manusia lalu mengisi dengan relasi transaksional itu, dan pasti di balik itu ada kepentingan-kepentingan yang tentu saja dihitung dengan untung ataupun rugi. Pada saat itulah lalu muncul sikap menjadi seorang penyamun ketika hanya ingin memperoleh untung dan tidak mau rugi, bahkan untuk mencari untung itu kadangkala menimbulkan kerugian bagi yang lain. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita tidak terjebak sebagai seorang atau menjadi pribadi penyamun, tetapi sungguh-sungguh sebagaimana Yesus, sebagaimana Allah hidup di dunia ini, menerima berkatnya dan mewartakan, membagikan berkat itu secara cuma-cuma tanpa ada kepentingan perhitungan apapun. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, Tuhan, bersamamu dan bersama Roh-Mu. Kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa tulus, rendah hati, dan murah hati sebagaimana Kristus dan Allah. Senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.